Selamat datang di channel Cipta Desa, pembelajaran desa tanpa batas. Video singkat ini akan menjelaskan inti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang tata cara pinjaman untuk pendanaan koperasi Desa Merah Putih. Kami akan menjelaskan ruang lingkup, syarat penerima, skema pinjaman, mekanisme pencairan dan pengembalian, serta peran pihak terkait agar implementasi di tingkat desa berjalan aman dan sesuai aturan. Peraturan ini dibuat untuk menata sinergi pendanaan antara pemerintah dan perbankan dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Pinjaman diberikan oleh bank kepada KDMP untuk kegiatan seperti kantor koperasi, pengadaan 9 bahan pokok, simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan termasuk cold storage, dan logistik desa, dengan memperhatikan karakteristik dan potensi desa. Dan untuk plafon pinjaman kepada KDMP, maksimal 3 miliar rupiah per KDMP. Untuk belanja operasional plafon maksimal 500 juta rupiah. Dengan suku bunga 6% per tahun. Adapun tenor dan masa tenggang paling lama 72 bulan dan 8 bulan. Serta jatuh tempo pembayaran cicilan bulanan ditetapkan pada tanggal 12 setiap bulan. Lalu, bagaimana KDMP untuk mendapatkan pinjaman? Kriteria minimum penerimaan pinjaman adalah KDMP harus sudah berbadan hukum koperasi, memiliki nomor induk koperasi dan NIB, sudah membuka rekening bank atas nama koperasi, memiliki NPWP atas nama koperasi, serta memiliki proposal bisnis yang memuat anggaran belanja modal, belanja operasional, tahapan pencairan, dan rencana pengembalian pinjaman. Setelah memenuhi kriteria tersebut, Ketua Pengurus KDMP mengajukan permohonan pinjaman ke bank disertai proposal dan persetujuan kepala desa berdasarkan hasil musyawarah desa khusus seperti yang dijelaskan dalam video sebelumnya. Selanjutnya, pihak bank akan menilai kelayakan sesuai ketentuan perbankan dengan memperhatikan plafon operasional, besaran alokasi dana desa, serta kapasitas fiskal desa bersangkutan. Jika disetujui, bank akan menyusun perjanjian pinjaman yang memuat besaran, tujuan, tenor, grace periode, suku bunga, tahapan pencairan, angsuran, dan jatuh tempo. Perjanjian ditandatangani oleh pihak bank, ketua pengurus KDMP, dan kepala desa sebagai pihak yang mengetahui. Bank wajib mengirim data perjanjian ke menteri melalui aplikasi dalam 14 hari kerja. Bersamaan itu, ditandatangani surat kuasa dari kepala desa untuk penempatan dana desa ke rekening pembayaran pinjaman, dan harus diunggah ke sistem OMSPAN TKD paling lama 3 hari. Selanjutnya, pencairan dilakukan ke rekening atas nama koperasi sesuai tahapan yang telah disepakati. Untuk belanja modal, pembayaran ke penyedia barang dan jasa harus disertai bukti tagihan atau bukti pembelian. Jumlah yang dicairkan menjadi dasar perhitungan angsuran bunga dan pokok. Dalam hal ini, Ketua Pengurus bertanggung jawab melakukan pembayaran angsuran ke rekening pembayaran pinjaman. Jika dana di rekening tersebut tidak mencukupi pada saat jatuh tempo, bank dapat mengajukan permohonan penempatan dana desa untuk menutupi kekurangan. Permohonan harus dilampiri rekening koran, jadwal angsuran, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, dan diajukan paling lambat 4 hari kerja setelah jatuh tempo. Penempatan dana dilaksanakan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan periode jatuh tempo. Dana yang ditempatkan menjadi piutang pemerintah desa kepada koperasi, dan keluaran belanja modal atau aset menjadi jaminan. Perlu diketahui bahwa dana tersebut ditempatkan serta dicatat sebagai pendapatan transfer dan pengeluaran pembiayaan pada APBD sesuai sumbernya, dan realisasi penempatan dicatat dalam APBN. Ketentuan akuntansi dan pelaporan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intinya, aturan ini membuka akses pembiayaan bagi Koperasi Desa Merah Putih dengan mekanisme yang jelas, mencakup plafon pinjaman, suku bunga, persyaratan penerimaan, serta prosedur penempatan dana desa untuk menutup tunggakan. Skema pendanaan tersebut dirancang agar operasional dan pengembangan koperasi desa berjalan sesuai aturan, dengan transparansi dalam pencairan, pembayaran angsuran, dan akuntansi dana yang ditempatkan. Berikut kami tampilkan proses pinjaman KDMP.
Bagaimana peran tim pendamping profesional atau TPP dalam mengawal KDMP? Peran TPP dalam hal ini kita coba menjadi dua bagian. Pertama adalah penggunaan dana desa dan yang kedua penyelenggaraan musdes khusus persetujuan pinjaman KDMP. Peran TPP dalam memfasilitasi dalam penggunaan dana desa terhadap dukungan KDMP meliputi 1. Fasilitasi kajian proposal bisnis 2. Fasilitasi penyusunan surat kuasa penyaluran dana desa 3. Pendampingan penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan 4. Pendampingan evaluasi kinerja usaha KDMP bersama BPD 5. Pengawalan dukungan pemerintah desa dalam pengembalian pinjaman KDMP maksimal 30% dari pagu DD yang dicatat dalam pengeluaran pembiayaan dalam APBDes 6. Pengawalan imbal jasa 20% dari keuntungan bersih 7. Fasilitasi penyusunan rencana bisnis 8. Fasilitasi pengajuan proposal rencana bisnis 9. Fasilitasi penyampaian laporan kepada kepala desa setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan. Sedangkan peran TPP dalam penyelenggaraan musdes khusus persetujuan pinjaman KDMP meliputi 1. Pramusdes, diantaranya, fasilitasi dan pendampingan penyusunan rencana bisnis KDMP dengan memperhatikan karakteristik desa, potensi desa, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa. Fasilitasi persiapan penyelenggaraan musdes baik dari sisi kesiapan tempat, materi, berita acara, sarpras pendukung, serta fasilitasi penyusunan rancangan surat kuasa dan surat persetujuan pinjaman oleh kepala desa. 2. Pelaksanaan musdes, diantaranya, fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan musdes sesuai dengan Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, serta verifikasi kelengkapan dokumen berita acara dan administrasi lainnya. 3. Pasca musdes, diantaranya, fasilitasi penyusunan surat persetujuan pinjaman oleh kepala desa berdasarkan hasil musdes khusus persetujuan pinjaman KDMP, fasilitasi penyusunan surat kuasa penempatan dana desa dari kepala desa, serta fasilitasi dan pendampingan kelengkapan dokumen permohonan pinjaman ke bank oleh KDMP. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga video pembelajaran desa tanpa batas ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik seputar kemandirian desa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam berdesa. Salam mencipta desa membangun manusia.